Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi bahasa Indonesia untuk SMP ataupun MTS tentang teks laporan observasi. Kita melanjutkan video pembelajaran sebelumnya. Materi pada hari ini akan menjelaskan beberapa ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ciri-ciri teks laporan hasil observasi yaitu isi teks bersifat objektif dan tidak memihak. Ya, itu sudah jelas ya. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu artinya tidak memihak, harus bersifat objektif ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan dilakukan. Nah, ini harus terjadi berdasarkan fakta yang terjadi. Artinya ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu tidak berdasarkan hayalan, fiktif ataupun dibuat-buat ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, isi teks tidak mengandung hal-hal yang bersifat penyimpangan, duga-dugaan yang tidak tepat atau juga pemihakan terhadap sesuatu. Nah, ini sudah jelas ya. Isi teks itu harus mengandung hal yang bersifat, bukan mengandung sifat-sifat yang penyimpangan ya. Artinya nyata dalam suatu pengamatan atau observasi. Yang berikutnya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi adalah teks observasi disajikan dalam bentuk yang menarik, tata bahasa yang baik, susunannya teksnya logis, dan isi dari teks berbobot dan berkualitas. Nah, ini sudah jelas ya, teks observasi itu harus disajikan dalam bentuk yang menarik, biar nanti para pembacanya itu tidak jenuh atau yang itu saja dibahas ya. Oke, yang berikutnya isi teks harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Nah, ini sudah jelas. Isi teks itu harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Jangan ada yang ditinggal ataupun pembahasannya nanti rancu ya. Ini adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Untuk membuat teks laporan hasil observasi agar lebih mudah, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Ini langkah-langkah dalam membuat teks laporan hasil observasi. Yang pertama, melakukan observasi objek penelitian yang akan dijadikan judul laporan. Nah, jadi yang pertama ini melakukan observasi. Observasi itu pengamatan ya, melakukan pengamatan, langsung terjun ke lapangan, mendatangi suatu objek penelitiannya itu apa ya, yang dijadikan judul itu apa. Nah, jadi melakukan observasi objek penelitian yang akan dijadikan judul laporan. Nah, kemudian yang kedua, menentukan judul laporan. Nah, jadi setelah kita mengamati, mengobservasi objek yang dijadikan bahan penelitian, yang kedua ini harus menentukan judul. Ya, setelah yang pertama tadi sudah ketemu, jadi yang kedua menentukan judul laporan yang baik dan benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Jadi judul ini harus sesuai dengan apa yang dijadikan observasi objek penelitian ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, menyusun kalimat pembuka. Itu sudah tentu ya. Jadi dalam suatu laporan, setelah objek penelitian sudah ada, judul laporan sudah ada, maka kalimat pembuka juga harus ada ya. Nah, kemudian setelah kalimat pembuka, yang keempat menyusun isi laporan yang berisi gagasan atau ide pokok ya. Jadi ide pokoknya itu pembahasan utamanya yang dibahas dalam suatu observasi itu apa nanti ya. Yang kelima, menulis kalimat penutup. Nah, ini ya. Ini nanti contoh pembuatan laporan hasil observasi nanti akan kita bahas di video-video pembelajaran berikutnya ya. Kita baru belajar tentang ciri-ciri, cara-caranya dan lain sebagainya ini ya. Untuk menyusun teks laporan hasil observasi, setidaknya Anda harus melihatkan 5W plus 1H dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, what itu apa? Kemudian yang kedua, who itu siapa? Kemudian when itu kapan? Where di mana? Why mengapa? How bagaimana? Nah, jadi keenam unsur ini setidaknya nanti harus ada dalam menyusun sebuah teks laporan hasil observasi ya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana ya. What, who, when, where, why, how ya. Jadi harus ada yang seperti ini nantinya dalam menyusun laporan hasil teks observasi. Nah, nanti juga akan dibahas contoh teks laporan hasil observasi seperti apa. Nah, adakah bahasa atau kata-kata yang seperti ini ya. Nah, jadi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, ini harus ada dalam
setidaknya harus ada dalam teks laporan hasil observasi. Dijelaskan, untuk membuat teks hasil observasi yang menarik, maka syarat-syarat di bawah ini harus terpenuhi. Jadi, apabila kita harus membuat hasil observasi yang menarik, maka syarat-syaratnya sebagai berikut ya. Jadi, kelima pembahasan ini nantinya ini akan memenuhi atau membuat menarik sebuah hasil observasi ya. Yang pertama, objek yang akan diamati harus menarik. Ini tentu ya. Jadi objek yang akan diamati itu harus menarik. Yang kedua, objektif. Nah, objektif ini tadi adalah tidak memihak ya. Artinya tidak ada yang diberatkan, tidak ada yang diagung-agungkan ya. Artinya objek ini pokoknya tidak memihak salah satu objek. Kemudian disusun secara sistematis. Sistematis ini artinya teratur ya. Dari judul, laporan, dan lain sebagainya ya. Yang keempat, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, ini sudah tentu ya. Membuat teks hasil observasi harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, karena teks hasil laporan observasi itu bukan hayalan, bukan juga fiktif, bukan juga duga-dugaan ya. Nah, seperti di video pembelajaran sebelumnya juga sudah dijelaskan ya. Kemudian yang kelima, menggunakan bahasa yang efektif dan logis. Nah, jadi dalam hasil teks hasil observasi itu bahasa yang digunakan harus efektif dan logis, masuk akal ya. Nah, ini yang kelima. Ini 5 syarat untuk membuat teks hasil observasi yang menarik ya. Oke, terima kasih untuk video pembelajaran kali ini. Nah, untuk contoh-contoh pembuatan teks laporan hasil observasi yang berikutnya nanti akan kita bahas di video-video pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya di video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.